Acara ini dipersembahkan oleh Tanjung Perak, tepi laut. Siapa suka boleh ikut, bawa gitar, keroncong, biola. Jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak, tepi laut. Tanjung Perak, tepi laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa TV 9 Nusantara? Senang sekali di hari ini saya Eli yang kembali menyapa Anda untuk program Ruang Publik, di mana untuk hari ini saya ingin membuka dengan sebuah narasi. Menjadi orang tua itu nggak akan ada pernah sekolahnya, begitu kan? Tapi kita tetap diminta untuk bisa menjadi orang tua yang hebat. Nah, seperti apakah itu? Tentunya harus banyak ada upaya begitu ya yang harus kita lakukan bagaimana biar kita bisa menjadi orang tua yang hebat. Itu yang akan menjadi tema kita di hari ini, tips menjadi orang tua hebat. Dua narasumber sudah kita persiapkan untuk Anda spesial di talk show kita untuk hari ini. Saya akan langsung perkenalkan saja. Beliau yang merupakan ketua tim kerja KBKR BKKBN Provinsi Jawa Timur, ada Dr. Sofyan Rizalanda MKes. Apa kabar, Dokter? Baik, alhamdulillah sehat. Ini benar-benar akan dapat tips parenting banyak ini saya dari Dokter Sofyan untuk hari ini, dan pasti akan lebih lengkap Dokter karena kita juga akan menghadirkan seorang psikolog begitu ya, yang beliau ini tim psikolog Siap Bahagia, termasuk tim psikolog juga Pusyan Gatra BKKBN Provinsi Jawa Timur. Ada Ibu Irma Dianita MPSI, psikolog. Alhamdulillah, baik. Wah, saya harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa dapat banyak informasi dari Ibu. Boleh. Tapi Bu Irma, sebelum saya ngobrol dengan Ibu, saya izin dulu ya, harus nyapa Dr. Sofyan dulu. Ini kalau ngobrol soal menjadi orang tua yang hebat, Dr. Sofyan. Jadi seperti apa dulu mungkin ya kita buka peran kita sebagai orang tua itu harus sebagaimana sih, Dok? Iya, betul. Jadi pemirsa sekalian, menjadi orang tua itu adalah anugerah yang luar biasa. Ya, itu dulu yang harus dipahami bahwa ada banyak mungkin di sekitar kita yang masih merasa begitu berat ya menjadi orang tua. Nah, itulah yang harus diubah dulu. Karena ketika itu sudah menjadi sebuah beban, maka untuk mengembangkan menjadi orang tua hebat dalam konsep BKKBN ini agak sulit memang. Begitu. Oke, berarti mindset kita yang harus dirubah. Ya, bagaimana menjadi orang tua itu bukan sebagai beban, tapi justru anugerah. Justru gitu anugerah. Ya. Terus kalau kita naik satu level lagi nih, Dr. Sofyan, menjadi orang tua yang hebat, berarti harus ditambahin dengan apa ini muatannya agar bisa mendapatkan label orang tua hebat, Dokter? Iya, mungkin pemirsa sudah banyak mengetahui dari media sosial ya, atau mungkin dari channel-channel BKKBN ya. Wah, ini keren nih orang tua hebat gitu ya. Memang betul tidak ada sekolahnya. Jadi konsep orang tua hebat itu adalah orang tua yang punya karakter yang baik ya. Karakter yang baik secara konsep luas. Orang tua ini mampu menularkan karakter baik itu pada anak-anaknya, dan anak-anaknya tadi bisa menjadi sukses. Itulah yang disebut dengan orang tua hebat konsepnya. Tentu di sini BKKBN punya pola-pola pembinaan ya, supaya nanti orang tua hebat ini bisa memberikan asuhan yang baik kepada anak-anaknya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut kembali, Dr. Sofyan, karena saya ingin geser dulu ke Bu Irma, psikolog kita, ngobrol tentang menjadi orang tua nih. Kalau saya bilang setiap orang tua hebat, boleh nggak sih sebenarnya, Ibu? Boleh, dan setiap orang tua punya kesempatan sebagai orang tua yang hebat gitu ya. Dan istilahnya kita perlu mengasah, seperti tadi saya menambahkan dari Dr. Sofyan, Bagaimana? semua orang punya kesempatan yang istilahnya emas sekali untuk menjadi orang tua, dan itu adalah kesempatan yang kita bisa, anugerah yang kita jadikan untuk kita bisa menggali potensi diri. Jadi memang dinamakan orang tua itu kita perlu kesiapan, tidak hanya oke, saya punya anak gitu ya, saya mau menikah, saya punya anak gitu. Lalu labeling orang tua itu disematkan begitu saja tuh, tapi sebenarnya orang tua itu perlu persiapan. Jadi kita perlu menggali potensi diri kita perlu mengenali kesadaran diri kita. Kelebihan kita, kekurangan kita, itu sebenarnya dimulai dari kita memulai langkah pada saat kita siap menikah, kita siap punya anak, dan itu labeling orang tua tidak hanya orang yang tua atau orang yang dituakan, tetapi kita punya peran untuk menjalankan bagaimana sih peran ibu, bagaimana peran ayah, membagi peran ini gender seperti apa supaya bisa berkualitas. Kita harus punya visi misi berdua nih. Kalau kita punya anak, kita akan mengasuh anaknya seperti apa.
gitu. Oke. Jadi tujuan kita ke depan, apapun kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan ini sebaiknya diutarakan secara terbuka ya. Jadi supaya kita bisa tahu nih, kalau pengen punya anak, anaknya mau diarahin yang seperti apa. Oke, Nggak baik. boleh apa, batasannya apa gitu ya. Karena saya yakin setiap orang tua itu punya pengalaman dan riwayat masing-masing yang punya budaya yang berbeda, dengan masing-masing riwayat karakteristik diri yang berbeda juga gitu ya. Sehingga hal ini yang perlu diomongkan ketika kita menjadi orang tua. Kalau yang dibilang orang tua hebat itu istilahnya anaknya hebat, tetapi orang tuanya lebih hebat gitu ya. Jadi ketika kita melihat seorang anak hebat, itu pasti orang tuanya juga hebat. Betul gitu ya. sekali. Saling Iya. berkaitan. Nanti kita kembali ke Dr. Sofyan. Seperti apa, Dok? Kalau kita coba kaitkan dengan mungkin program ya yang sudah dirintis oleh BKKBN. Berkaitan dengan orang tua hebat ini apa, Dok, yang mungkin bisa selaras di sana? Ya, jadi memang di sini BKKBN khususnya BKKBN Jawa Timur melakukan sebuah terobosan begitu ya. Ya. Kita melihat di sini fakta realitas di lapangan itu banyak sekali orang tua yang ternyata tidak bisa memberikan pengasuhan yang sempurna pada anak-anaknya. Tentu saja ini menjadi sebuah hal yang patut untuk kita waspadai karena bagaimanapun guru pertama seorang anak itu adalah orang tua. Ya, oleh karena itulah kalau pemikiran kami dari BKKBN, kalau orang tua di Jawa Timur ini tidak kita berikan sentuhan ya, paling tidak orientasi terhadap pola pengasuhan anak, alangkah kasihannya nanti anak-anak di Jawa Timur begitu. Oke, baik, bentuk sharing atau Ya. ilmu parenting seperti apa yang tentunya Ya. sudah pernah dibagi oleh BKKBN. Nanti saya akan kembali dan Bu Irma, apa dong langkahnya ketika kita akan mempersiapkan diri nih untuk bisa menjadi seorang pasangan begitu ya, menjadi orang tua yang hebat? Oke. Yang pasti pertama kita perlu saling menggali potensi itu tadi dalam karakteristik diri kita, kemudian kesiapan kita, konsep diri kita mau seperti apa nih, tujuan keluarga kita gitu ya. Kemudian kita bisa bilang bahwa dalam berkeluarga Oke. kita akan punya visi misi mau dibawa kemana sih keluarga kita nanti gitu ya. Kita merencanakan keluarga kita, kemudian yang tak lupa adalah kita perlu tahu nih mau dibawa kemana sih anak kita ini untuk tumbuh kembangnya seperti apa. Karena sebagai orang tua tidak hanya punya anak selesai, tapi kita nggak bisa nggak mau belajar gitu ya. Jadi kita harus membuka pikiran kita menjadi orang tua yang pembelajar untuk kita bisa membuka wawasan kita, karena kita tidak bisa hidup di masa lalu gitu ya. Kita hidup di masa anak-anak masa kini, jadi kita harus tahu perkembangan atau masa lingkungan anak-anak kita ini nanti seperti apa, ancamannya seperti apa. Karena itu kalau dibilang pengasuhan, proses pengasuhan itu adalah seni, yang dibilang ada gaya pengasuhan itu berbagai macam. Nah, itu yang bisa mempengaruhi pola asuh setiap masing-masing orang tua terhadap anaknya. Pola asuh ini pasti akan ada banyak sebenarnya poin yang Banyak, bisa saya gali. Tapi betul. sabar dulu. Saya Banyak ingin, sekali. Bu Irma ingin taunya begini dulu. Terlambat nggak misal nih ya, pemirsa TV9 baru nonton hari ini, terus baru mulai terpikir, iya ya jadi orang tua harus belajar. Terlambat nggak misal mereka itu sudah ada di level punya anak yang usianya sudah bukan apa ya, sudah bukan dekat lagi dengan mereka, bukan Iya, usia oke. emas dan sebagainya. Bagaimana ini, Ibu? Sama sekali tidak ada kata terlambat untuk seorang pembelajar. Oke. Karena bagaimanapun kita sampai akhir hayat kita itu pasti akan menjadi pembelajar. Mau di masa lansia pun kita akan belajar hal baru tentang apa yang terjadi pada diri kita dan bagaimana lingkungan kita, bagaimana tujuan hidup kita yang akan dicapai di masa selanjutnya ini. Baik, Jadi baik. tidak ada kata terlambat. Karena semua istilahnya kalau dibilang, aduh gagal ya kemarin aku nggak dapat ilmu ini nih gitu ya, gitu ya. Terlambat dong ya. Terlambat aku, gitu ya. Itu semua bisa diperbaiki kalau niat kita memang sudah baik dan dasar kita bisa sama-sama memperbaiki karakteristik masing-masing. Sehingga kita akan menorehkan karakteristik anak itu yang terbaik itu akan tercapai nantinya gitu. Baik, Dr. Sofyan, kita harus sharing informasi juga nih untuk seluruh pemirsa TV9 begitu ya. Kalau BKKBN Jawa Timur itu nggak cuman begitu kan membantu Anda untuk bisa mengatur jangka angka kelahiran saja, tapi sampai yaitu tadi menjadi seorang tua yang hebat pun juga bisa informasinya Anda dapatkan di sana. Nah, itu dalam bentuk seperti apa sih
dokter, yang tentunya itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di Jawa Timur, dokter? Ya, tentunya kalau untuk seluruh halayak, artinya kita bisa menyediakan informasi itu dari berbagai macam sumber ya. Dari media sosial kita juga sudah banyak, bagaimana parenting ya, di Facebook maupun di Instagram kita itu juga sudah banyak ya. Kemudian juga model bentuk sekolah orang tua hebat yang sekarang sedang dikembangkan oleh BKKBN Jawa Timur, yang pesertanya luar biasa animonya ya. Mereka yang akhirnya tidak kebagian jatah itu mungkin menanyakan ini kapan lagi ada gitu. itu yang kuotanya terbatas ya. Karena untuk saat ini mungkin hanya beberapa saja. Insya Allah nanti semakin hari kita akan kembangkan, karena kebutuhan masyarakat di sini yang bisa kami lihat untuk menjadi orang tua yang hebat ini ternyata cukup tinggi begitu. Oke. Dok, tapi kan menjadi orang tua hebat itu mungkin masih di barisan paling muka dimahnya begitu ya. Ketika kita sudah berada di titik yang saya merasa gagal menjadi orang tua. Nah, itu konsul yang seperti itu, informasi positifnya itu bisa kan didapatkan dari BKKBN juga sebenarnya, dokter? Iya, sangat bisa. Ya, sangat bisa. Dari selain channel media sosial kami juga punya channel konsultasi yang disebut dengan Siap Bahagia. Jadi pemirsa bisa mengakses siapbahagia.com. Di situ nanti ada kolom chat ya. Silahkan memperkenalkan diri siapa, enggak perlu nama lengkap ya. Misalnya saya Tuan S begitu ya. Saya punya anak 2 kok nakal-nakal ya. Itu ada pertanyaan seperti itu ada. Jadi kami mohon masukan gitu. Baik. Jadi ada tim Siap Bahagia begitu ya. Jadi ada website yang bisa diakses. Nanti sabar dulu kalau Anda sudah ingin tahu seperti apakah dalamnya, karena dari awal kita sudah banyak sebenarnya memperbincangkan soal Siap Bahagia ini begitu ya. Tapi kita masih belum mengulik di dalamnya seperti apa. Jeda sebentar, sesaat lagi kita akan hadir untuk Anda tentunya dengan informasi yang lebih detail lagi. Sesaat lagi pemirsa. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut, bawa gitar, keroncong, viol, jangan lupa minum anggur. Tanjung Perak, tepi laut, Tanjung Perak, tepi laut. Acara ini dipersembahkan oleh